صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al 'ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian sambungan kitab fikihnya untuk yang warna kuning, kertasnya yang warna kuning itu sampai halaman 66, baris yang kedua. Kemudian yang kertasnya warna putih halaman 94. Yang warna putih itu halaman 94 paling atas. Kemudian sambungannya wattasi'u as-sujudu wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatihi musallahu bi alla yakuna 'alaiha hailun. Na'am in asaba jabhatahu bi'isabatin li jarahatin aw maradin wa syaqqa 'alaihi izalatuha ajza'ahu as-sujudu 'alaiha. Nah, kemudian wattasi'u dan rukun sembahyang yang ke-9. 18 kalau di sini malam itu rukun sembahyang. Nah, 9 dah. Ya kah? Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri betul bagi yang kuasa, yang keempat membaca suratul Fatihah, yang kelima ruku'. Nah, ruku' semalam. Yang keenam tumakninahnya, di sini tumakninah ruku'. Kemudian yang ketujuh i'tidal. Yang ke-8 tumakninahnya. Nah, tumakninah i'tidal. Nah, sambungannya yang ke-9. As-sujudu yaitu sujud. Nah, rukun sembahyang yang ke-9 adalah sujud. Nah, sujud. Wa aqalluhu dan sepaling minimal sujud itu mubasyaratu ba'di jabhatihi musallahu, bersentuhan langsung sebagian dari dahinya musallahu akan tempat sembahyangnya atau tempat sujudnya. Nah, itu jadi sidin yang paling minimal. Nah, ini sidin mau 4 pendapat Imam Rafi'i. Yalah Imam Rafi'i. Tapi karena di sini dijelaskan lagi selanjutnya lah dalam syarahnya itu. Mesidin manui paling minimal. Imam Rafi'i itu kan yang penting dahinya diandak ke pesujudan sah. Tapi kalau Imam Nawawi kadakawa, yang Imam Nawawi kan yang mau tamatnya anggota 7. Yang kalah. Tapi sini karena ada jadi jelaskan sini wajib juga aja sini. Nah, wajib. Ya, anggota 7 itu kan dahi kan. 2 tapak tangannya, 2 lintuhut, lawan 2 telapak jari-jari batis. Nah, itu tuh kan wajib dalam sujud. Cuman di sini Sidin dulu menjelaskan sepaling minimal sujud. Nah, ini sujudnya yang harus Sidin ya. Cuman kawan orang ya mau sujud mengkadabaan tapak tangan kepalanya aja, kau bisa lah. Cuman kita umpat yang wajib diandak tapak tangan. Oleh Imam Rafi'i kan
sidin wajib dalam sujud itu dahi jadi andak. Makanya sidin ngolah misal kayak pajar dahi aja andak. Rupanya jadi sujud sembahyang itu nah di tengah-tengahnya tuh batu. Tengah-tengahnya batu. Ya kalau lalu sujud, mbak sujud tuh kan naran di tengah batu tak alang ya. Tarot yang lalah tak cirok ke muka, tangan berpingkut ke batu tuh nah. Jadi dahi aja andak ke bawah. Berarti angkat ya lah. Nah, berarti angkat ya. Nah, supaya itu sah aja sih Den. Nah, kalau Imam Rafi'i kata awas sih Den. Anggota 7 karena memang ada hadisnya, memang masing-masing lah. Imam Rafi'i itu kan di atas Imam Nawawi. Jadi paling tidak sih Den, sepaling minimal menyentuh langsung sebagian dahi. Jadi mubasyarah itu kalimatnya lah bersentuhan langsung, berarti jangan ada lapik di dahi ini. Lapik itu maksudnya pakaian yang dipakainya yang dibawa bergerak ketika sembahyang. Yang bergerak ketika sembahyang. Misalnya orang ini nah kopiah cuman sampai sini lalu habis dahinya. Di bawahnya sembahyang kan bergerak kopiahnya tuh. Itu disujutinya kada awak. Lah kada sah atau ya kabinian. Ya kan mau kena bukan itu kan bergerak kalau inya ruku, inya berdiri, inya sujud bergerak. Sekalinya di mukananya tuh diuraknya di situ disujutinya. Nah itu kada kawa lah, adakah kawa karena dianggap lapik di sini. Jangan mubasyarah itu langsung bersentuhan dahi ini jangan tertutup dengan pakaian yang dipakainya yang terbawa yang bergerak ketika dibawanya sembahyang. Jangan, jadi harus langsung. Nah, dahi ini yang bersentuhan langsung ini semuaan dahi kah? Kada ba'di jabhatihi ya, sebagian dari dahinya. Bahkan walau kana dzalikal ba'du qalilan jiddan. Sekalipun sebagian dahi itu sedikit aja yang langsung bersentuhan dengan tempat sujudnya. Nah, ini kan misalnya kayak ini. Inya sembahyang kada bokopiyah. Sakanya rambutnya tak ulur, cuman kada seberatan dahinya tertutup. Yalah, ketikanya sujud tuh ada sedikit dari dahinya tuh yang kena langsung ke pesujudan. Sahkah? Sah. Karena kada disyaratkan senyaan. Yalah, sebagian aja. Nah, cuman yang abdolnya saapa inya kawa mensujudkan sih itu tuh dalam dahinya tuh nah, itu yang abdolnya. Nah, ya ada orang mau kebiasa tuh ke sini nah, ya kalau di sini. Ya kan dahi itu kan di sini dari dahi. Nah, sampai ke alis ini kan dahi. Kalau ada orang mau pergi di sini, asal masih ada kena di sini berarti sah masih sah sujudnya. Ya kalau ada juga, ya kan ada juga yang mau pendapat bayar sehelai dua helai rambut tandak di dahi sini nah. Ada sah kamu sembahyang dia halang rambut sehelai dua helai, sisanya banyak ada masih yang masih kena sujud banyak lagi. Berarti sah itu sah ya Allah. Nah, itu bang pentingnya kita tahu ilmunya ya Allah. Ya nak, itu mau dosa aja sembahyang jauh rambut tak ului sebelah ini tak ului. Jadi kamu tak sujud di rambut. Padahal sebelah sini masih ada yang kadang kena rambut. Berarti ketikanya sujud kena langsung dalam pesujudan. Isa. Ya yang kada satu sebijian dahinya kada ada lalu yang kena langsung ke pesujudan. Atau terhalang oleh pakaian yang dipakainya dan pakaiannya itu bergerak ketika ia melakukan sembahyangnya. Kenapa? Ya kan kayak baju, kayak selendang bergerak di bawahnya atau surban yang bawa surung kau itu. Ya lo soalnya teka muka baner nandak yang surban itu nah. Imbanya sujud tuh tertutup muanya sampai dahinya tertutup, itu disujutinya terhalang. Sebijian dahinya kan ada yang kena langsung, berarti kada sah sujudnya. Yalah. Nah, sama aja lah. Jadinya sebagian lah. Ya karena kalau Ipin misalnya jadi imam, ya kalau lah ada orang tuh pakai mikrofon yang berandak di telinga dia. Nah. Itu kadang-kadang talinya tuh tak ulurnya ke pesujudan, lalu tasujuti ini nah takdir. Padahal ini tali ini umpat bergerak ketika kita bergerak sembahyang. Nah, tapi kan kalau nyana tuh kadang-kadang tak ulurnya. Jangan di atas sini bang talinya nah. Jadi kena tak ulur, pas pian sujud, tak dia tandak apa sujudan. Tak sujuti, tali ini salah.
sujud kita. Pon sah kan ada? Sah. Di mana sahnya jar? Karena masih ada bagian yang kena. Yang tertutup kan paling yang sejari, setali ini aja. Sampingnya adalah yang kena dahi. Ada yang langsung kena. Ada yang kena. Berarti sahnya masih sujudnya. Ya ada orang risih memakai yang tali apa yang mikrofon telinga ini nah. Kali jar bilanya sujud, tak sujutinya. Padahal aja masih yang karena masih ada bagian yang kena. Lalu ada haponnya pakai yang itu tuh nah. Ada kan nyaman dia makanya kan. Tapi masing-masing lah. Nah, karenanya mubasyaratu ba'di jabhati musallahu. Jadi bersentuhan langsung sebagian dahinya sekalipun dia sedikit dari dahinya tapi yang langsung kena ke pesujudan. Musallahu akan tempat sujudnya atau tempat sembahyangnya. Bi alla yakuna 'alaiha hailun, dengan bahwa tidak ada atasnya, di atas dahinya itu hailun. Hailun itu lapik yang menutupinya. Nah, jadi dia kalau dalam sujud dahinya mesti terbuka. Kada boleh ditutupi si bijian. Nah, tapi kalau telapak tangan, ya telapak batis itu kada wajib terbuka, cuman sunnah. Dalam artian orang sembahyang bakaus batis sahja. Tapi sunnahnya kalau lakian lah binian kan mesti bertutup. Nah, kecuali tapak tangan binian kan. Nah, kalau lakian besarung tangan sembahyang jar, besarung batis sah. Hanya sunat aja terbuka di situ. Sunat. Tapi yang wajib yang terbuka itu dahi. Amun dahi ditutupinya, nah kada sah. Amun kada uzur lah. Dahinya sebijian. Kada lalu sedikit dari dahi itu yang terkena langsung atau bersentuhan langsung ke tempat sujud. Nah, itu tidak sah amunnya kada lalu. Sebijian berarti. Jadi tadi wa qala mubasyaratu ba'di jabati musallahu, bersentuhan langsung sebagian dahinya itu paling minimal sujud, bersentuhan langsung sebagian dahinya akan tempat sembahyangnya atau tempat sujudnya. Bi alla yakuna 'alaiha hailun, dengan bahwa tidak ada atasnya itu di atas dahinya hail lapik. Naam, tetapi ini kan naranya menolak atau menghilangkan sangkaan yang timbul dari pembahasan tadi. Disini kada boleh lalu ada lapik atasnya. Bapak jar mun orang luka di dahinya jar berperban di mapa sembahyang. Nah, ada kalau orang itulah diperban orang lain si Indian ya kalau. Nah, naam kalau di sini tetapi sini. In asaba jabhatahu bi'isabatin, jika memperban atau mengikat ia akan dahinya bi'isabatin dengan perban. Dahinya tuh diperbannya kenapa aja li jarohatin, karena ada luka di dahinya atau di kepalanya tuh nah empat dahinya diperbannya beratan kan atau tutup aja dahinya. Au marodin, atau karena sakit. Nah sakit apa kalah yang mesti diperban kalau si iniannya nah diperban orang. Lalu wasyaqqa alaihi izalatuha, dan sulit atasnya menghilangkannya itu. Memacul perbannya kan awalnya luka. Mungkin orang disuruh diperban, ngali aja jadi pacul. Dari mapajar sujud sah aja kan? Maka sini ajza'ahu as-sujudu 'alaiha. Sah lah atau mempadalah akan dia oleh sujud atasnya, di atas perban tadi. Sah jadi sini. Sah. Nah, karena ini apa? Ini luka diperban sah. Nah, kemudian wala yu'idu tidak wajib mengulang salatnya in wada'aha ala tuhrin wa lam yakun tahtaha najisun ghairu ma'fuin anhu, dan tidak wajib mengulang salatnya jika ia meletakkannya itu perban dalam keadaan suci. Nah, kayak misalnya nyanina bodoh sudah sempurna sekalinya banyak sembahyang ada luka apakalah lalu diperbannya dahinya. Dalam wudu masih sembahyang aja kada kawai.
narendahi luka di perbanai sembahyang selalu tersujudi perbanai lah sebijian ya Allah. Itu sahaja sudah sini sujudnya. Berarti sahaja sembahyangnya. Nah, diulanglah sembahyangnya karena bila sudah awal memacul perban, ujar sidin bila memasangnya tuh nah dalam keadaan suci lalu dipasangnya pesujudan apa dahian perbannya itu di dahi itu kada diulang lagi sembahyang sidin sah sudah. Nah, kecuali kayak ini ulang, kecuali kayak ini mbahnya sudah sembahyang kalau batu batal wudu. Akhirnya masuk pulang sembahyang yang lain, baudo ay, di mana bodo ada perban. Nah, semalam kalau pembahasannya masalah wudhu yang ada perban. Nah, apa wudhunya? Yalah, kemudian karena ada penyempurnanya tayamum, ada karena disapu pulang pakai apa tangan yang basah atau pakai lap perbannya itu. Imbah tuh bang, sembahyang. Imbah tuh bang, wajib diulang sembahyangnya. Karena bilanya sudah sempurna inya kawa bau, itu masalah wudhunya pulang. Kenapa? Karena ketika inya masang perban lalu batal, lalunya berwudu bersuci, wudhunya kada sempurna. Banyak kada masuk ke dalam yang diperban itu deh. Kemudian diganti tayamumnya pun kada sempurna. Karena di muha ini anggota tayamum. Ya tayamum, tutup, kada sempurna juga. Bapak sembahyang tapi dengan cara seperti ini. Wudunya kayak apanya wudunya kayak semalam. Ada kau lagi ulang. Yalah wudu yang mana yang kawa dibasuh karena banyu itu yang dikenakan lalu berniat. Kemudian tayamum. Bagusnya tayamum dulu. Nah gantian daripada yang tertutup. Kemudian basuh anggota yang kawa dibasuh. Berarti berniat wudu di situ. Kemudian dilap anunya pakai tangan basah atau kain basah perbannya 3 kali gawainya itu hanya terusan wudunya imba tuh bang sembahyang karena bilanya sudah sembuh kawa berwudu sempurna sembahyangnya tadi diulang. Nah kenapa aja tadi kan ada diulang tadi kisahnya sudah wudu berarti wudunya sempurna sudah lalu hanya beandam dalam sembahyang sujudnya dimaafi. Tapi kalau hanya orangnya ini sudah berperban lalu wudunya kada sempurna. Gantian tayamum karena diandakan muka kada sempurna juga tayamumnya. Nah makanya sini karena bilanya sudah kawa sempurna wudunya diulang sembahyangnya. Nah ini hukum ya. Oh hukumnya seperti itu. Nah kalau ini kisahnya di sini orang sudah wudu bandak perban ya sahaja sudah karena itu Allah sahaja sudah sembahyangnya kada perlu diulang. Nah, lain karena selanjutnya itu masalah bersucinya pulang yang menyebabkan sembahyangnya karena perlu diulang. Nah, habis sudahlah itu tentang sujud. Nah, kasih yang ke-9. Kemudian wal asyiru dan rukun yang ke-10 tumakninatuhu ay as-sujudi. Tumakninahnya sujud. Nah, di sini rukun 10 tumakninahnya sujud lah di sini. Jadi wajib karena dalam sujud itu bertumakninah. Nah, bermandak dulu. Jangan langsung aja ya Allah. Tak apa. Wajibu dan wajib ayyatahamala bi thiqali ra'sihi ala maudhi'i sujudihi. Dan wajib bahwa menekan ia dengan berat kepalanya atas tempat sujudnya. Nah, jadi dalam sujud itu pulang kewajibannya lah, syaratnya lah, ini wajib menekan kepalanya itu maksudnya biar ajanya tertekan dengan berat kepalanya. Jangan sujud itu model diharit, model takutan benar dah itu nah karena apa? Karena sujud lalu ditahannya nah, bebayakan aja. Di orang kada boleh gitu. Syaratnya biar ajanya tertekan dengan berat kepalanya itu. Nah, bihaitsu jadi dengan sekiranya lau furidha tahtahu hashishun au qatnun jikalau ditakdirkan di bawahnya, di bawah pesujutannya itu nah akan rumput atau katun kapas ya bahasa kita. Ya kapas lan kabasa sini. Niscaya penyeknya. Ya kan gitu kalau pun kita nih sujud, jakanya ditakdirkan nih di bawah yang kita sujud ini nak kapas,
Kalau kelihatan penyeknya, nah itu berarti dasar sujud dengan berat kepalanya. Itu amun orang di haritnya ada penyek, bubayakan aja. Ada penyek. Kalau orang aja bilang, itihi banyak sudahnya bangun, penyek kada. Penyek berbekas, nyala lan kabasa kelihatan bekas penyeknya itu dah. Iyalah. Nah kayak itu sih kan. Memang kayak itu Jepang kita perhatian adalah orang sujud udah kayak di haritnya ya. Kalau pang ada misalnya lah, misalnya binian kah misalnya sayang jar bedak apa namanya make up, punya sujud beratnya lah teberikitan dia di pas sajadahan misalnya. Atau di sini di anda apa lan kabasa. Nah wa zahara asaruhu fi yadin law furidat tahta dzalika. Nah dan nampak bekasnya karena tangannya itu. Nah, jikalau ditakdirkan di bawah yang demikian itu. Jakanya itu nih jakanya itu nah sujudnya tuh di bawahnya itu atau posujudnya itu anu rumput atau kapas. Lalunya kan sujud mun dasa menekan imbahnya bangun tuh kelihatan bekasnya karena tekanan dari tangannya. Nah, kelihatan karena pepinyek apa namanya maksud kita? Pinyek apa? Pinyek kalau yang benar? Pinyek apa? Tahinyek, nah tahinyek lah. Pinyek ya lah, bebekas kalau ada kap. Ini nah misalnya lah, mini kita anak kan set jatah anu kalau nya, ya lah. Amun ini kan kada kelihatan bang, ya kalau lah adanya langsung tuh bulik. Nah, jakannya rumput tuh, bebekas langsung pinyek, ya nyebut lah. Apa bahasa Indonesianya pinyek ya? Kon tertekan lah, berbekas sebab tekanan kepalanya tadi. Atau nah lalu adanya tekanan itu. Nah itu syaratnya sujud tuh boleh diharit di sini. Nah kemudian wajibu aidon wajib pula ayyarfa'a asafilahu ala a'alihi bahwa meninggikan ia akan bagian bawahnya itu nah bagian pinggang mana nah pinggang bokong itu bagian bawah tuh tinggikan ala a'alihi atas bagian-bagian yang di atasnya. Bagian di atas itulah kepala, kemudian dua bahu, nah dan dua tapak tangan. Nah itu di sini dalam sujud mesti yang bagian bawah ditinggikan, bagian yang asalnya di atas dikebawahkan, gitu. Nah sujud ya Allah, ini kalau, nah jadi sini kepala ini, nah ini kan di atas nih, bertinggi jadinya, artinya kada boleh sujud tuh boleh berarti harap tuh kan rata jadinya. Ya Allah, atau model kayak ini aja ya. Kayak ini kanakan apa kayak ini. Jadi muridnya itu tetap di bawah, tapi nya awal sujud. Berarti kan awal ada sah. Harusnya nih bagian pinggangan ini ke atas, kepala bahunya ke bawah. Nah, itu syarat dalam sujud sih. Nah, berarti harap pada awal. Berarti harap awal juga kalau padahal bunjur gitu ya kalau kawah zaman ada kesujudan cuma syarat sujud itu mesti yang bagian di bawah ini nah ke atas, yalah bagian yang kita yang asal di atas ke bawah. Itu terus. Kemudian wa ayyadha yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi. Nah dan wajib juga bahwa dalam sujud nih bahwa meletakkan ia akan kedua tangannya dan dua lututnya dan dua kakinya. Itu asalnya dulu maknanya lah. Dan wajib pula bahwa ia meletakkan dua tangannya. Dua tangannya itu maksudnya dua tapak tangannya. Tapak tangan ini meliputi ini lawan tapak jarinya. Nah, batin telapak tangan, non batin jari-jari itu wajib di sini karena diletakkan ketika sujud gitu nah. Jadi jangan bakal belakang tangan ini. Nah, ini kita nih kalau Imam Nawawi 7 anggota sujud naranya. Yalah. Kemudian dua lututnya masih diletakkan. Jangan berangkat lutut. Atau sebelah aja diandak sebelah berangkat. Nah, kecuali uzur ya Allah, lain lagi kisahnya. Sakit jadi lutut ada muka kalau diandak, nah itu lain kisahnya. Kemudian dua kakinya ini maksudnya
dua batin atau batin-batin jari-jari kakinya. Nah, batin-batin jari kaki itu wajib dalam sujud diletakkan. Nah jadi gini. Ini kan gini, sujud. Nah, jadi yang diandak bagian batin jarinya. Ini ada juga orang tuh sujud udah bukul kayak ini aja nah. Ya kalau ini bagian atas kaki jari kaki ini. Nah, apa kebangkat ini? Ya lah, orang kayak ini. Nah, dalam sujud. Ya kah? Ini bagian batinnya nah. Ini penting nih. Bagian batin jari kaki atau batin ini udah jari ini yang diandak dalam sujud. Ya lah. Tuh. Kemudian dua lutut, dua tapak tangan dan tapak jarinya. Nah, 6 surah dahi sebutin. Tuh 7 ini jar Nabi aku diperintahkan dan sujud itu meletakkan 7 anggota. 7 anggota itu apa? Nih batin jari-jari kaki. Oh, ini sebagian aja Bang lah. Ya kan ada juga orang tuh yang kena kosi bijian kawak ada apa? Yang penting ada sebagian batin jari kaki. Kemudian 2 lutut, 2 tapak tangan dan kemudian dahi. Itu yang wajib diletakkan dalam sujud. Nah, jadi sini jelaskan syaratnya dalam sujud. Nah, lalu ada di dalam itu wa amma akmalus sujudi. Nah, ini kita perlu tahu nih supaya sempurna kita sujud. Dan adapun sepaling sempurnanya sujud, Sidin. Nah, supaya tahu kita kayak apa yang paling sempurna sujud. Bahwa maka yaitu ayyukabbira li huwiyhi bila raf'i yadaihi. Bahwa bertakbir ia bagi turunnya untuk sujud itu dengan tiada mengangkat kedua tangannya. Satu dulu. Jadi bertakbir tapi jangan mengangkat tangan. Langsung aja sambil turun membaca takbir. Kemudian mubtadi'an bit takbiri, memulai hal keadaannya memulai dengan membaca takbir ma'a ibtida'i huwihi beserta memulai turunnya untuk sujud. Khatiman lahu ma'a khatmihi, menyudahi bagi takbir beserta sudahnya atau tuntungnya sujud. Jadi tuntung sujud habis lalu sudah sampai ke dahinya sujudi habis juga takbirnya. Nah itu tak. Jadi mulai turun tuh mulainya membaca takbir mulai turun. Tuntunginya sujud tuh tuntung juga takbir. Nah itu yang sempurnanya. Imba itu pulang wa yadha'a rukbataihi mufarraqataini binahwi shibrin. Dan ia letakkan dua lututnya itu direnggangkan sekitar seumpama sejengkal situ. Nah, jadi berpisah sejengkal nih. Dua lutut sejengkal ini. Nah, direnggangkan, dipisah. Jangan berapat. Atau terlalu apa? Terlalu terbuka, terlalu renggang kayak ini. Kalau apa-apa lah, jangan apa-apa. Kalau ada nang kayak ini loh. Wes, mantap benar Bang lah. Mau dilihat. Tapi di sini yang abdolnya itu sejengkal aja ya lah, sejengkal lagi sedang aja juga. Ya lah, nah seukuran awak kita tuh nah sedang ya lah. Nah. Kemudian summa kaffaihi maksyufataini hadwa mankibaihi nasyiran asabi'ahu madmumatan mutawajjihatan lil kiblati atau mutawajjihatan lil kiblati. Kemudian ia letakkan dua tapak tangannya maksyufatain, hal keadaannya terbuka, artinya ada besarung tangan. Nah, itu sunahnya abdolnya. Kemudian andakan tapak tangan itu hadwa mankibaihi sini. Berpintangan atau sejajar dengan bahu. Nah, sejajar dengan bahu. Itu andakannya. Nah, tapak tangan tapi sejajar dengan bahu. Ada yang kayak ini benar tuh. Ada juga yang kayak ini. Atau ke bawah kayak ini. Ini kan kada sejajar juga ya kalau atau kayak ini. Ada sejajar juga karena bahunya di sini. Yang abdolnya sejajar di sini lawan bahu. Nah,
Ini bahu kita di sini berarti enakannya. Nah, gitu. Jangan tak keluar nih. Ya kah? Nih, kasihan bincul kawan. Kawan ini sujud beberapa jam. Takut jarang karena sikunya. Ya lah. Nasyiran asabihu disini. Nasyiran asabihu, mengulurkan apa namanya gini? Mengulurkan jari-jarinya. Nah, seperti ini jari, jangan digenggam. Lah, nah maka kan wajib batinnya. Nah, kayak ini. Matmumatan itu dikumpulkan dia jarinya, jangan dicerai gini nah. Jadi dalam sujud tuh jangan kayak ini. Nah, ini kan mencerai jarinya, dirapatakan dia, dikumpulkan. Lalu mutawajjahatan bil kiblah, diarahkan ke kiblat. Nah, diarah ke kiblat. Ya ada jangan aja kadang sujud tuh kayak ini, jangan berhereng ini nah, supaya menunjuk ke muhajir. Ininya ada jonang bekahika ini nah, supaya los surga aja. Wah. Ya ada kayak itu jangan ulah-ulah supaya itu nah. Menurut Bapak ya lah ulama merajarin nah kayak itu juga karena pasti mereka itu sampai kepada Rasulullah. Baik yang belajar ya lo ketimbang yang seorang ulah sorangan ya lo kayak ini supaya lo surga aja terbuka. Nah itu kan ulah sorangan tuh bujur kan anak kayak itu ujar Rasulullah. Ya Allah. Nah kayak itu dah. Mutawajjahatan li kiblat. Jadi diarahkan ke kiblat jari-jarinya. Namun hendak renggang sedikit aja jarinya, jangan renggang benar gitu nah. Kayak ini. Kemudian summa yadha'a jabhatahu wa anfahu ma'an. Nah, hanyar kemudian ia letakkan dahinya dan hidungnya beimbai. Nah, jadi hanya tandak dahi lawan hidung taimbai ini nah. Nah, itu yang abdal. Abdalnya taimbai dahi lawan hidung. Kemudian wa yufarriqu qadamaihi binahwi shibrin maksyufataini. Dan ia pisah akan kedua kakinya seumpama sejengkal dalam keadaan kakinya ini terbuka, ada besarung batis. Ya, nah, kecuali ada hajat, kurang dingin batisnya tuh nah, besarung batisnya sarung kais ada apa ya kalau tapi yang abdolnya kada besarung batis. Jalannya ada orang tuh yang mesti besarung batis ada ya kalau kayak dingin benar lah kurang napakah lagi ada apa? Ini wajib bukan dah aja. Jangan dihuwali. Nah, kita perlu tahu tuh supaya jangan mau wali. Ya apa tuh sembahyang bakal lakian dia besarung batis apalagi munsin odor begini ya boleh. Kada odor kan boleh ya kalau. Nah, jadi abdolnya terbuka dan jaraknya sejengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, sejengkal. Nah, lalu di sini tadi yang abdolnya lah dalam sujud itu, nih kita contohkan. Kan dari i'tidal nih. Maka ketika memulai turun, memulai takbir abdol. Allah, kena tuntung takbir, tuntung dah sujudnya. Lah, jangan feta dahulu Allahu Akbar. Seorang aja bergarap Allah Akbar sudah. Jadi berarti dipanjangi takbirnya gitu tak. Nah, kemudian yang pertama kali diletakkan dalam sujud itu ya otomatis batis lah. Nah, imbah itu Bang lutut. Nah, jadi kan meletakkan dua lututnya langsung aja halatnya sejengkal gitu. Imbahnya lutut meletakkan dua tapak tangannya sejajar dengan dahi. Tangannya di sini nah kayak ini nah di sini. Arahkan ke kiblat. Kada besarung tangan ini bagi lakian dulu khususnya lah. Kalau binian kan kalau binian, kalau batis wajib tutup. Kalau anak aurat. Nah. Ini di sini lah. Nah, hanbapin tangan lawan bahu. Kemudian hanya sidin dahi lawan hidung. Dahi lawan hidung keimbai. Nah, sidin. Imba itu jari atau kaki ini ditegakkan kayak ini jaraknya sejengkal. Jangan kayak ini nah. Nah, ini kan berapat naranya. Iyalah. Atau terlalu terbuka. Wah, orang balas sujud kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, jangan kayak ini nah. Sejengkal jadi walaupun ada memang hadisnya yang betul kalau binian, ayo aja berapat-rapat lakian jangan sesuaikan aja belajar binian biar aja berapat binian tuh nah batisnya.
di binian. Tapi sebenarnya dalam fikih binian itulah yang disuruh berapat itu kan dalam sujud itu ini gimana? Ini ke sini ialah binian tuh. Kalau kita kan disuruh latihan dibuka yang ala binian gini. Nah, kadang kalau mana mau yang disuruh berapat cuman 4 jam, kalau berapat yang kalau binian ada bapaknya, anak yang sejengkal ada bapak juga. Yalah di sini kadang dibadahkan ialah binian latihan terus sama. Cuman kalau binian itu kan disuruh merapat tangan itu apa ya? Kalau yang di pelajaran di fikihnya kita ini siku ke lembung berapat, kemudian parut lawan paha berapat. Nah, gitu. Jadi itulah tadilah. Nah dari sini Sidin memulainya bertakbir tapi jangan angkat tangan. Allah. Nah sunnahnya di dalam turun untuk sujud itu tangan kita ini posisinya di paha atau panitik ini, posisi tapak tangan nih. Nah itu yang abdolnya kayak itu. Jadi Allah. Nah, karena lutut dulu, tapak tangan hanya dahi lawan hidung. Habis itu jarak akan antara dua kaki sekilan. Nah itu yang abdolnya. Nah ini bisa lah orang yang ketika sujud itu kadang mendak ke paha dulu tangan, bisa lah. Bisa. Kenapa jadi kayak itu Jar? Padahal yang abdolnya telapak tangan. Ini dalam sembahyang subuh kejadiannya ketika tuntung bakunut. Jadi tuntung bakunut tuh banyak sudah wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yalah imbah tuh langsung jandak tangan nih ke paha. Kadu usah dianjur. Allah. Musia terjajak nih. Batis apa namanya, sawar ke apa kata kancang ya Allah. Padahal sunnahnya itu mbaknya sudah inya berkunut tuntung anda kayak lagi mulai ya sujud Allah. Nah itu kada apa dianjur karena kan kada dapat wajibnya bila sujud tuh jar harus diandak di sini ada cuman keabdolannya gitu tuh. Berarti kan kalau inya banjur kenapa aja orang jadi dianjur gitu supaya nahap aja berdoa sampai ke sujud dianjur doanya. Nah, padahal coba ya pian belajar kena masalah kunut. Disunnatkan mengangkat kedua tangan ketika kunut. Berarti kan ketika kunut aja tuntung kunut ampih banget tangannya. Mulai bersiap untuk sujud. Kadada di kitab itu disuruh mengangkat tangannya mulai kunut sampai sujud. Kadada itu. Nah ini ulah seorang lah. Allah alam dapat di mana kena nyaman jenahap berdoanya ya Allah sampai ke sujud dianjur mo ya Allah. Padahal ketika kunut gitu jadi suruh angkat tangan sunat ya Allah tuntung ya sudah sujud aja Allah nah seperti itu ya Allah. Nah karena kalau bangun dari sujud Pak berpaling sedikit lah kan kalau sujud tadi dari lutut berdulu lah, habis itu tapak tangan, ini abdolnya, habis sudah. Karena kalau bangun dari sujud, jangan sujud kedua, hendak ke rakaat yang selanjutnya. Maka dari sujud itu ini, yang dulu diangkat adalah dahi. Dahi lah, Allah, yalah dahi. Imbah itu hanya lutut, hanya tangan menunjuk. Ya. Menunjuk itu kan yang mungkin dihimat nggak ada. Sebagai penopang aja itu yang abdol. Jadi dalam sujud ketika bangun tuh karena duduk antara dua sujud tuh lah. Nah, dahi. Kemudian duduk apa ini namanya duduk antara sujud apa? Duduk istirahat. Nah, duduk istirahat. Kemudian bangun. Yang berdahulu diangkat tuh adalah dua lutut. Nah, hanya tapak tangan. Nah, kayak itu yang abdolnya. Hormat yang abdolnya yang kawak itu gawinya. Nah ini kadang kawa yang kayak sudah kadang kawa bang barat dia sudah atau sakit, nah itu lain kisahnya harus napa tangan dulu hanya ini bahasa ulun malah ngalihin angka ini nggak ada orang lain kalau nggak aja nggak aja bahasa ulun ngalihin itu malah barat apa karena ada yang menunjul padahal abdalnya apa nah dari situ lah Allah Allah
Angkat nih. Nah, jadi lutut dulu baru tangan. Tangannya mendorong sedikit gitu kan. Dia mendorong tuh ada yang bertunjul. Membantu lah, menopang. Nah seperti itu kalau bangun, kalau sujud kan lutut dulu lah. Lutut, tangan, dahi. Nah kalau hanya bangun, dahi dulu, habis itu hanya lutut, hanya tangan. Nah seperti itu kalau hanya bangun ya. Itu ada dijelaskan di kitab gitu. Nah inilah permasalahan atau masalah tentang sujud. Pembahasan tentang sujud ya lah. Jadi itu tadi yang paling sempurna, yang paling sempurna sujud seperti tadilah, seperti tadi. Nah sampai sini saja. Jadi sujud ini luar biasa lah, luar biasa. Sebagian ulama mengatakan sujud yang paling afdol di dalam gawean sembahyang. Jadi masing-masing ada yang mengatakan berdiri, ada yang mengatakan ruku. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah karena kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita di majlis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga jiran semua diampuni. Mudah-mudahan segala ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah-mudahan panggil panjang umur dalam tuan ibadat, diberikan kesehatan yang sempurna, zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. ومن سبحنا من يا رب العالمين الهدينية على كل من وسلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم اهدنا بهداك وبعثنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina